Iran menyiapkan segala kemungkinan termasuk perang setelah Amerika Serikat memutuskan untuk memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran, menekan Teheran untuk menyetujui pembukaan Selat Hormuz. Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati kemitraan kerjasama pertahanan utama yang diresmikan dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin dan Menteri Perang AS Pete Hegseth di Pentagon. Kesepakatan apapun antara Iran dengan Amerika Serikat tidak mempengaruhi langkah Israel memburu milisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Militer Israel mengatakan mereka telah menggempur 150 sasaran militer Hizbullah. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama di Kompas TV, independen terpercaya. Kita jelang informasi selengkapnya di Kompas Petang. Sepang Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Coalition Warship 121, engage in transit passage in accordance with international law. To the bargaining table, and they haven't left. They haven't left the bargaining table. Saudara, sebuah bangunan tempat tinggal di kota pesisir Naharia terkena serangan langsung roket Hizbullah pada hari Senin waktu setempat. Petugas penyelamat berupaya melakukan evakuasi saudara di tengah puing-puing yang berserakan. Pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan sekitar 7 roket ditembakkan ke arah kota. Pertahanan udara mencegat sekitar 6 proyektil, 1 roket mengenai bangunan tempat tinggal. Seorang lansia perempuan mengalami luka ringan, 1 orang lainnya dirawat akibat kecemasan akut usai ledakan. Hezbollah mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah serangan di seluruh Israel Utara pada hari Senin waktu setempat. Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menolak rencana pertemuan pemerintah Lebanon dan Israel yang dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat hari ini waktu setempat, saudara. Pertemuan itu rencananya akan dihadiri oleh Duta Besar Lebanon dan juga Israel untuk AS membahas penyelenggaraan negosiasi langsung antara kedua negara. Qassem menyebut upaya negosiasi itu akan sia-sia karena pasukan Israel mengintensifkan serangan mereka ke Lebanon. Pembicaraan itu, saudara, adalah taktik untuk menekan Hezbollah agar melucuti senjata mereka. هذا التفاوض إذعان واستسلام وتجريد للبنان من قوته. نحن ندعو والفرصة لا زالت متاحة إلى موقف تاريخي بطولي بإلغاء هذا اللقاء التفاوضي. Pasukan pertahanan Israel IDF melaporkan telah menyerang sekitar 150 target fasilitas Hizbullah di berbagai wilayah Lebanon Selatan dalam kurun waktu 24 jam terakhir.
Operasi ini melibatkan Angkatan Udara Israel yang terus membombardir infrastruktur militer guna mendukung pasukan darat yang sedang beroperasi di wilayah itu. Target yang dihantam mencakup bangunan militer, titik peluncuran rudal anti-tank, serta pusat komando teror. Kota Tyre di Lebanon Selatan saat ini diselimuti asap tebal dan debu akibat gelombang serangan udara Israel yang intens dalam beberapa hari terakhir. Ledakan besar telah meratakan gedung-gedung bertingkat di pusat kota dan kawasan pelabuhan, meninggalkan kepulan asap hitam yang terlihat dari kejauhan. Militer Israel telah mengeluarkan perintah evakuasi paksa bagi penduduk Tyre untuk pindah ke utara Sungai Zahrani. Serangan di wilayah sekitar Tyre termasuk di Kana dan Marub telah menewaskan sedikitnya 11 orang dalam 24 jam terakhir, termasuk warga sipil dan anak-anak. Militer Israel saat ini tengah menggencarkan serangan darat di Lebanon Selatan dengan target utama menciptakan zona penyangga yang masuk dalam puluhan kilometer ke wilayah kedaulatan Lebanon, saudara. Fokus pertempuran tersebut bertujuan pada kota Bin Jebail, sebuah titik strategis yang kini menjadi medan pertempuran. Israel mengklaim ratusan pejuang Hizbullah dilaporkan terjebak dalam pengepungan total oleh pasukan Israel. Dalam serangan darat ini, menewaskan 1 tenaga medis dari Palang Merah yang sedang bertugas. Suasana duka menyelimuti keluarga dan kerabat petugas medis Palang Merah Hasan Badawi, saudara. Ia tewas pada hari Minggu waktu setempat saat merespons panggilan darurat di desa Beit Yaud, Lebanon Selatan. Meskipun protokol koordinasi dengan pasukan penjaga perdamaian PBB telah dilakukan untuk memberitahu Israel mengenai lokasi ambulans, namun serangan tersebut tetap terjadi. Badawi merupakan satu dari setidaknya 87 hingga 89 petugas medis yang tewas di Lebanon sejak konflik meningkat pada awal Maret 2026. Sementara itu, rekaman video terbaru menunjukkan helikopter militer Israel mendarat di helipad rumah sakit. Evakuasi medis udara bagi tentara Israel yang terluka di Lebanon telah menjadi operasi rutin di Rambam Healthcare Campus Haifa seiring dengan meningkatnya intensitas pertempuran di kota strategis Bin Jebail pada pertengahan April 2026. Setidaknya 8 tentara dilaporkan terluka akibat serangan drone bunuh diri dan pertempuran jarak dekat di Lebanon Selatan. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris menegaskan negaranya akan terus menjauh dari perang Iran karena menurutnya hal itu tidak sejalan dengan kepentingan nasional Inggris. Inggris saat ini menurutnya sedang bekerja sama dengan mitra untuk memulihkan kebebasan navigasi di Timur Tengah. Komentar Perdana Menteri Inggris ini muncul ketika militer AS mengumumkan memulai blokade semua pelabuhan dan daerah pesisir Iran Senin kemarin. Langkah ini membuka jalan bagi konfrontasi karena Iran telah merespons dengan ancaman terhadap pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia dan Teluk Oman. In relation to the blockade, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced.
Sepang Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Militer Amerika Serikat memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran untuk menekan Teheran dan menyetujui pembukaan Selat Hormuz dan menerima syarat Amerika Serikat dalam perundingan damai. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, juga tidak ingin Iran memperoleh biaya dari kapal yang melalui Selat Hormuz. Terbaru, Trump mengatakan, jika Teheran tidak menyetujui kesepakatan pada akhir masa gencatan senjata yang ditetapkan selama 2 pekan, maka hal yang tak menyenangkan akan terjadi. If the deal is not reached by the end of the ceasefire, does your threat from before still stand? Yeah, I don't want to comment on that, but it won't be pleasant for them, let me put it that way. Sementara itu, sebelum blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz, Iran telah menyatakan kesiapan atas segala skenario termasuk militer mereka. تحت هیئت ایران نشانه جدیت جمهوری اسلامی ایران داره. جمهوری اسلامی ایران برای هر سناریوی آماده به طور جدی هست. اگر سناریو دفاع از کشور و حوزه نظامی و دفاعی باشید کاملا جدی است. در حوزه و سناریو مذاکره و گفتگو هم باشه جدی است. پس این سطح هیئت این جدیت جمهوری اسلامی ایران رو کاملا میرسونه. همین که در بالاترین سطح رئیس یکی از قوای ما به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده ایران. Konfrontasi Trump mengandung resiko serius bagi ekonomi global atas kekhawatiran perang dapat berlanjut yang berpusat di Selat Hormuz. Amerika telah menempatkan kapal di sekitar Selat Hormuz dan Teluk Persia. Komando Pusat Amerika USCENTCOM sedikitnya telah menyiagakan 9 kapal. Kekuatan dipimpin kapal induk bertenaga nuklir yang beroperasi di Laut Arab yang dikawal 3 kapal perusak di antaranya USS France dan USS McFaul. Sementara itu, Iran telah mengintensifkan latihan di Selat Hormuz sebelum perang berkecamuk. Kekuatan militer Iran mengandalkan rudal mereka. Temuan The Maritime Executive mengungkap Iran memiliki 24 titik peluncuran rudal yang teridentifikasi dan terbagi dalam 11 klaser, yakni di kota Kermanshah, Bandar Abbas, Gamdareh, Isfahan, Koramabad, Siraj, hingga Qom. Iran menggunakan rudal sesuai daya jangkau ke sasaran. Rudal Fatah 1 dapat menjangkau 300 hingga 500 km dari titik peluncuran. Shabab 3 dan Heibar 1.300 hingga 1.450 km dan rudal balistik Sejil yang mampu mencapai 2.000 km. Dosen ilmu politik Universitas Udayana menilai blokade dari Amerika Serikat menyebabkan jumlah kapal memutar arah dan membeli minyak dari Amerika. Sehingga target utama yaitu bukan pendapatan Iran secara jangka pendek, tetapi mereka berharap menekan Iran secara jangka panjang gitu ya, secara permanen nantinya. Akan tetapi Amerika juga punya kelemahan utamanya adalah biaya operasional ini besar sekali gitu dalam upaya melakukan blokade ini. Konfrontasi dari Amerika Serikat menimbulkan gejolak di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi energi dari Timur Tengah, terlebih jika perang Amerika Serikat-Iran pecah di perairan ini. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati kemitraan kerjasama pertahanan utama yang diresmikan dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin dan juga Menteri Perang AS. Pemberian izin akses lintas udara bebas bagi pesawat militer Amerika Serikat melalui wilayah udara Indonesia dibantah. Kementerian Pertahanan menyebut dokumen yang beredar masih merupakan rancangan awal dalam tahap pembahasan internal dan antar instansi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati kemitraan kerjasama pertahanan utama yang diresmikan dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin dan Menteri Perang AS Pete Hegseth di Pentagon. Pertemuan antara Menteri Pertahanan RI dan juga Menteri Perang Amerika Serikat di Pentagon ini, Saudara, membahas sejumlah agenda strategis kerjasama pertahanan kedua negara. Salah satu hasil utama pertemuan adalah kesepakatan pembentukan kemitraan kerjasama dan pertahanan utama antara Indonesia dan Amerika Serikat. Perjanjian ini mencakup modernisasi militer dan pembangunan kapasitas
pelatihan dan pendidikan militer profesional, serta latihan dan kerjasama operasional. To have you, it's an honor to host your team as well. Your visit demonstrates the importance that the War Department places on our growing security relationship, and it is growing and active with Indonesia. In recognition of the important security collaboration we are undertaking, we are announcing today that our two countries are elevating our security partnership to a major defense cooperation partnership. I appreciate your continued support in helping the United States find, return, and protect the remains of our soldiers who fought alongside Indonesians during World War II. Dalam rilis yang diberikan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, kami mengutip pernyataan dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Kami hadir di Pentagon sebagai delegasi Indonesia dengan antusiasme yang sangat besar untuk melanjutkan dan mengembangkan hubungan pertahanan kita agar dapat terus berkelanjutan bagi generasi mendatang di Indonesia dan Amerika Serikat. Kami akan bekerja atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan untuk meningkatkan nilai kepentingan nasional kita, baik Amerika Serikat maupun Republik Indonesia. Hari ini merupakan titik awal bagi pengembangan kerjasama pertahanan selanjutnya antara Amerika Serikat dan juga Indonesia. Dalam pernyataan bersama tentang pembentukan Kemitraan Kerjasama Pertahanan Utama Indonesia-Amerika Serikat tertulis jika kerjasama ini memiliki 3 pilar utama yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghormati dan kedaulatan nasional, yaitu modernisasi militer dan penguatan kapasitas, pelatihan dan pendidikan militer profesional, latihan kerjasama operasional. Saudara, Kementerian Pertahanan membantah memberikan izin akses lintas udara bebas bagi pesawat militer Amerika Serikat melalui wilayah udara Indonesia. Dari proposal yang beredar, ada poin yang menyinggung pemberian izin akses lintas udara bebas bagi pesawat militer Amerika Serikat melalui wilayah udara Indonesia untuk operasi kontingensi, respons krisis, hingga latihan militer yang disepakati bersama. Menanggapi kabar ini, Kementerian Pertahanan menyebut dokumen yang beredar masih merupakan rancangan awal dalam tahap pembahasan internal dan antar instansi. Berdasarkan rilis tertulis Kementerian Pertahanan kepada Kompas TV, Kementerian Pertahanan menegaskan dokumen yang beredar saat ini merupakan rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan antar instansi. Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa otoritas kontrol dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia. Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional. Kementerian Pertahanan menyebut jika pemberian izin terbang bagi militer AS masih dalam tahap pembahasan awal. Belum ada kesepakatan apapun soal izin lintas udara pesawat militer AS. Bagaimana kita mencermati berbagai wacana soal ini? Kita bahas bersama anggota DPR RI Komisi 1 Oleh Soleh dan pakar strategi PPAU dan alumni US Air War College Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat petang semuanya. Selamat petang semuanya. Kang Oleh, kata Kemhan ini belum final, tapi artinya ada. Proposal ini ada. Dan kan kalaupun dijajaki lebih serius harus ada ratifikasi dari DPR. Kalau dari Komisi 1 sejauh ini sudah Anda dengar, sudah sedalam apa pembahasannya? Tentu kami sampaikan bahwasanya DPR terutama Komisi 1 ya, kita baru tahu dari media sosial dan media TV serta media-media lainnya. Bahwasanya pada prinsipnya DPR akan menunggu keterangan secara langsung dan tentunya keputusan final yang diambil oleh pemerintah itu sendiri. Untuk tahu keterangan dari pemerintah akan memanggil langsung aja Pak Kang?
Saya rasa DPR sudah menjadwalkan ya, setiap masa sidang selalu ada agenda untuk RDP dengan mitra komisi. Menhan ini mitra komisi 1 dan secara otomatis semua persoalan dalam maupun luar negeri secara otomatis pasti akan terbahas itu. Dan saya rasa Komisi 1 akan memanfaatkan hal itu untuk menggali informasi serta melakukan pendalaman terhadap langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah. Pemberian izin lintas udara untuk pesawat militer Amerika Serikat ini kan bukan hal ini hal yang serius untuk Komisi 1 sendiri. Apa yang menurut Anda harus diperhatikan betul kalau memang ini sedang dijajaki? Saya rasa seluruh elemen bangsa, apalagi Pak Presiden maupun Pak Menhan, pasti akan menjaga kedaulatan NKRI, darat, laut maupun udara. Saya rasa semua sudah komitmen bersama bagaimana kedaulatan ini betul-betul dijaga. Tidak boleh satu jengkal pun tanah air kita, baik udara, darat maupun laut, bisa dikuasai oleh pihak orang lain dengan kepentingan orang lain. NKRI harus dipertahankan dan dipergunakan seluas-luasnya untuk keutuhan, kedaulatan, serta keamanan dan sekaligus kesejahteraan rakyat Indonesia. Oke, kalau kepentingan kedaulatan harus selalu jadi dasar, Pak Agung, kalau menurut Anda sebenarnya proposal ini menguntungkan kita atau justru lebih membahayakan? Proposalnya harus dilihat, itu kan proposal itu sama kayak perundingan lainnya kan adalah kemudahan ataupun kelonggaran dari sistem yang ada berlaku di Indonesia. Dan saat ini sebetulnya Amerika sudah mengikuti sistem kita. Jadi kita sudah punya sistem yang mumpuni, yang namanya Flight Clearance Application System atau FCAS. Ini filternya berlapis ya, melibatkan Kementerian Luar Negeri yang untuk melakukan diplomatic approval, Mabes TNI security approval, Mabes TNI security clearance dan Kementerian Perhubungan flight approval. Semua penerbangan akan termonitor real time melalui Flight Control Information System yang tergabung ke radar-radar airnav kita dan radar-radar Kopassus. Jadi setiap saat kita punya informasi akan dari penuh siapa yang masuk kapan dan lewat saja. Nah, bedanya Pak Agung, tapi apa yang mungkin terjadi kalau misalnya izin ini diberikan di tengah perang di Timur Tengah yang masih terjadi? Ini kaitannya bukan dengan perang Timur Tengah, karena blanket overflight-nya hanya bedanya dia menginginkan kecepatan yang lebih, kepercayaan yang lebih tinggi, sehingga dia mendapatkan sistem yang lebih cepat untuk mendapatkan perizinan lewat. Kita sudah cepat ya, kita 1 hari 2 hari, tapi kayaknya mereka memberikan sesuatu yang lebih cepat, yang memudahkan daripada 3 perizinan untuk lewat. Itu kan mereka minta ya. Tapi masalahnya kan kita juga harus mempertimbangkan, karena ada beberapa pertimbangan kita. Karena ada risiko-risiko yang kita hadapi. Kalau Amerika minta seperti itu, yang lain juga minta, kan ada masalah juga timbul. Kalau itu terlalu mudah, makanya mungkin sebaiknya kita mempertimbangkan ini dengan memperkuat sistem FCAS kita, bukan dengan memberikan blanket overflight seperti yang mereka minta, tetapi juga tidak menyulitkan mereka untuk izinnya jadi berlarut-larut atau lama. Yang penting kita tahu dulu nih, apa yang dimaksud blanket overflight. Tapi Pak Agung, kalau menurut Anda, apa yang menjadi dasar Amerika Serikat mengajukan proposal ini dan minta ya kalau bisa ya, ini segera bisa dilakukan? Apa kepentingan untuk Amerika Serikat yang begitu mendesak? Ini permintaan ini kan bukan karena perang kan, ini udah sebetulnya percakapan ini udah jauh sebelum di awal tahun itu. Kaitannya adalah mungkin juga terkait ya dengan gini, zaman dulu tuh kita kan waktu masih Singapore Control, belum Jakarta Control, masih di bawah Singapore, fair kita, itu mereka datang ke Singapura, keluar tuh dengan tanpa ini, karena masih regulatornya Singapura. Tetapi sejak tahun 2022, sejak kita membuat perjanjian baru bahwa kita mendelegasikan hanya sebagai navigation service provider, maka mereka yang tadinya mereka dengan mudahnya hanya flight plan berangkat terbang Singapura, sekarang mereka siap terbang atau kembali masuk ke wilayah kita, dan itu membutuhkan perizinan. Kadang-kadang mungkin mereka terbangnya harus hari ini juga, nggak bisa terbang gara-gara izinnya belum lengkap di Indonesia. Nah, jadi ada 3 izin, yaitu sekali lagi ya diplomatic approval, flight approval, dan security clearance ini. Mungkin kita bisa buat sistem yang lebih cepat,
sehingga mereka bisa tidak kesulitan seperti itu. Intinya seperti itu. Oke, kalau Kang Oleh, Anda melihatnya apa yang harus kita cermati terlebih dahulu sebagai negara dengan kebijakan politik bebas aktif, negara non-blok ketika dipertimbangkan memberikan izin perlintasan udara bebas untuk Amerika Serikat, apakah ada hal yang harus diperhatikan, ada hal yang harus diawasi betul oleh DPR RI agar tidak menjadi sentimen tertentu juga untuk negara-negara lain? Kalau memang minta perizinannya itu lebih dipercepat untuk tidak mengganggu kedaulatan NKRI, saya rasa itu perlu dipertimbangkan. Tetapi kalau memang di luar kepentingan penerbangan ataupun memata-matai ataupun yang lain-lain, saya rasa ini tentu DPR akan menolak. Saya rasa betul juga permitnya untuk apa dulu. Kalau misalkan percepatan dia melintasnya hanya untuk kepentingan Amerika dengan tidak mengganggu Indonesia, saya rasa why not gitu. Tetapi kalau misalkan dia pengintaian hal-hal lain dalam rangka mengganggu kedaulatan kita, saya rasa kita juga perlu kehati-hatian. Bagaimana perizinan percepatan ini peruntukannya untuk apa dulu, seperti itu. Kalau memang sudah jelas ya kita juga tidak bisa untuk menahan, karena memang hubungan kerjasama, hubungan saling percaya, hubungan saling menguntungkan kan perlu dibangun. Tidak boleh ada yang menahan dan tidak boleh ada yang mengganggu. Yang jelas satu sama lain saling mengamankan, tidak saling dalam mengancam. Itu saja. Nah, tapi Kang Oleh, kalau misalnya sebesar hal pemberian izin lintas udara bebas untuk pesawat militer, yang harus kita perjuangkan juga timbal balik untuk Indonesia, itu apa kira-kira? Saya rasa Pak Menhan sedang berkoordinasi dan kita juga perlu pendalaman, dan saya tidak bisa menyampaikan dalam forum ini karena memang Komisi 1 juga belum mendapatkan keterangan yang secara komprehensif ya. Dan tentu kami tidak bisa mendahului. Yang jelas yang menjadi esensi adalah bagi kita bagaimana kedaulatan NKRI ini betul-betul dijaga dengan utuh, tidak boleh ada yang mengobok-obok apalagi mengganggu, dan pada ujungnya juga akan memperlemah tentang pertahanan NKRI. Hanya situ saja. Soal teknis yang tidak bisa mendahului, tetapi saya yakin dan percaya Pak Menhan juga akan lebih firm bagaimana untuk mencari keamanan dalam negeri ini. Oke, nah kalau Pak Agung, Anda melihatnya sebenarnya kalaupun memang sedang dijajaki secara serius, apakah sejauh mana perjanjian ini akan berdampak bagi sentimen kita, bagi negara-negara lain, terutama Iran? Enggak, sebaiknya saya jangan bicara soal itu karena terlalu jauh. Saya mau bicara soal resikonya blanket overflight, bisa ya? Nggak masalah ya? Oke, silakan Pak. Jadi saya kira kita tidak akan menerima blanket overflight karena ada resikonya. Satu adalah blanket overflight itu akan mematikan fungsi verifikasi detail. Kita tidak akan tahu misi apa muatannya, tujuan akhirnya. Karena membiarkan kontrol ini dilepas, maka pihak asing memberikan keunggulan informasi di rumah kita sendiri. Kedua, ancaman intelijen, surveillance, dan reconnaissance. Pesawat militer model ini bukan hanya alat angkut, mereka juga punya sensor terbang. Jadi izin lintas bebas tanpa perizinan sama sekali membuka peluang bagi platform intelijen asing untuk melakukan pemetaan, penyadapan sinyal, data intelijen di atas tempat kita. Jadi risikonya nggak bisa. Kemudian ada juga adalah implikasi geopolitik. Nah ini kalau geopolitik, maka kalau kita memberikan blanket override kepada satu negara blok tertentu, maka kita seperti memberikan karpet merah, kekuatan besar, kita sudah tidak bebas aktif lagi. Jadi makanya sebenarnya kita jangan blanket override karena ada risiko seperti itu. Namun tentu kalau permintaan itu menyangkut kecepatan, itu masih bisa diperhitungkan. Tapi kalau terkait sama perang yang lain-lain, ini Amerika mengantisipasi. Tentunya kan masih persyaratannya bukan untuk operasi. Mungkin kita di dalam perizinan nanti yang lebih cepat itu kita mungkin masukkan klausul tidak untuk operasi militer. Sesimpel itu kan, ini masih harus dirundingkan Kemlu, Menhub, Mabes TNI. Jadi kita juga tahu bahwa ini tidak mau kita terima blanket, dan saya rasa dan saya pikirkan juga karena saya belum lama ini masih di Mabes, kita tidak akan terima blanket override karena itu melanggar banyak hal.
Oke, yang pasti harus dibahas secara hati-hati dengan dengan tetap mengutamakan kedaulatan kita. Kalau menurut Anda tapi Pak Agung, bagaimana pandangan dari negara-negara yang kontra dengan Amerika Serikat melihat ya posisi kita saat ini dengan sedang mempertimbangkan pemberian izin lintas udara itu, Pak Agung? Jadi Amerika itu punya semacam ini dengan banyak negara seperti Turki, negara Arab negara Arab malah menempatkan pangkalan militer di dalam. Jadi kalau menurut saya ya kalau kita tidak memberikan blanket overflight, tapi kita berikan mereka untuk untuk flight control sistemnya sudah berjalan, maka kita harus tegas bahwa kita bantu kamu cepat, tapi juga tergantung acaramu sehingga pasal kalau itu untuk militer sebaiknya tidak mengangkut apapun yang terkait dengan ini tidak. Jadi gitu kita punya wewenang juga untuk memberikan izin pada siapapun dan tidak memberikan izin siapapun. Dan negara lain juga nggak berhak mengatur kita mau Iran segala macam. Tetapi kita juga tegaskan mereka kita nggak memberikan juga terkait dengan militer atau kalau nanti mengganggu kedaulatan negara lain ya kita jangan ada pasal yang harus kita masukkan dalam pemberian izin yang dipercepat. Jadi kita tidak setuju blanket overflight tapi mungkin izin dipercepat karena mereka juga banyak yang perlu ya untuk kebutuhan bantuan kemanusiaan atau apa juga perlu seperti itu. Karena risikonya kita berikan blanket overflight sekali lagi melemahnya pengawasan udara, potensi infiltrasi intelijen udara, gangguan sistem identifikasi lawan kawan, dan hilangnya citra Indonesia sebagai negara berdaulat independen. Maka saran saya atau itu semua jangan blanket overflight tapi dipercepat izinnya, itu saja. Oke, itu resiko yang harus dipertimbangkan. Pak Agung Sasongkojati dan Kang Oleh Soleh, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu. Selamat sore. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Paris, Prancis untuk melanjutkan kunjungan kenegaraannya. Prabowo dijadwalkan menggelar pertemuan 4 mata dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron hari ini. Iran menyiapkan segala kemungkinan termasuk perang setelah Amerika Serikat memutuskan untuk memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran, menekan Teheran untuk menyetujui pembukaan Selat Hormuz. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Mobil tangki milik Pertamina yang mengangkut sekitar 16 ton bahan bakar jenis solar mengalami kecelakaan dan terbalik di ruas Jalan Trans Sulawesi pada Selasa siang. Kendaraan tangki solar tersebut terbalik diduga akibat mengalami remblong saat melintas dari arah Bitung menuju ke SPBU di wilayah bagian selatan. Akibat kejadian ini, Saudara, 2 orang yakni pengemudi dan penumpang kendaraan mengalami luka yang cukup serius. Muatan solar yang dibawa kendaraan tangki tersebut tumpah ke badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas di lokasi kejadian. Mengantisipasi kemacetan dan mencegah kecelakaan, petugas memberlakukan sistem buka tutup jalur di sekitar lokasi. Ada 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Minahasa Selatan juga dikerahkan ke tempat kejadian perkara guna menyiram dan membersihkan tumpahan solar di jalan tersebut, Saudara. Lantas yang terjadi di Desa Munte, dugaan sementara adalah remblong dan ada 2 korban di dalamnya, yaitu supir dan penumpang. Arah Bitung menuju ke Perdesaan Munte. Jadi dia terbalik di Desa Munte terkait dengan remblong ini. Kita ke sorotan lain. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Paris, Prancis pada Senin malam untuk melanjutkan kunjungan kenegaraannya. Prabowo dijadwalkan menggelar pertemuan 4 mata dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron hari ini. Pertemuan tidak hanya berfokus pada penguatan kerjasama bilateral, tapi juga menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangan strategis terkait dinamika global. Sebelumnya, Prabowo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskwa untuk berkonsultasi terkait situasi geopolitik.
Dalam pertemuan tersebut, Bapak Presiden selain memperkuat kerjasama dengan pemerintah Prancis, juga akan menyampaikan posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendorong perdamaian dunia, kata Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam rilis yang diterima Kompas TV. Indonesia dan Rusia menyepakati sejumlah poin penting kerjasama strategis, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, yang menjadi prioritas jangka panjang kedua negara. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan 4 mata selama 3 jam antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa, Rusia. Prabowo mengaku datang ke Kremlin untuk berkonsultasi dengan Putin terkait situasi geopolitik dunia, sekaligus mempererat kerjasama di bidang ekonomi dan energi, termasuk ketersediaan minyak. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Direktur Program Indef Eisa Rahbini sepakat jika agenda diplomasi Prabowo ke Rusia menjadi langkah realistis di tengah ketidakpastian imbas perang di Timur Tengah. Namun, pemerintah tetap perlu mempertimbangkan harga dan waktu pengiriman minyak jika penjajakan impor dari Rusia ini serius dilakukan. Ia pun meminta pemerintah tetap berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar tak mengganggu stok minyak dalam negeri. Namun kita juga perlu lihat bagaimana tadi misalnya di harga berapa ya, apakah ketersediaannya juga bisa cepat ya, misalnya masuk ke Indonesia berapa lama gitu ya. Sementara kan kita juga tadi kalau misalnya disampaikan bahwa pasokan itu masih cukup ya oleh Pak Menteri Bahlil, namun ke depan kita melihat kebutuhan dari beberapa bulan ke depan. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan saya rasa. Masalah minyak menjadi perhatian dunia setelah meletusnya perang antara Iran dan Amerika Serikat yang didukung Israel. Presiden Amerika Serikat mengklaim cadangan minyak Amerika Serikat lebih banyak ketimbang Rusia, bahkan jika digabungkan dengan Arab Saudi. Menurutnya, sejumlah negara yang membutuhkan minyak justru datang ke Amerika. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And ultimately that'll be corrected. But in the meantime, they're using us. We have more oil because of drill baby drill. We have more oil than Russia and Saudi Arabia put together. Setelah perundingan Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan gagal, situasi di Selat Hormuz kian memanas. Amerika Serikat dan Iran saling blokade selat yang menjadi jalur vital energi global tersebut. Harga minyak dunia diprediksi kembali melonjak. Militer AS berjanji akan memblokade semua pelabuhan Iran. Ancaman ini dilakukan untuk memaksa Teheran menyetujui pembukaan Selat Hormuz yang penting dan menerima kesepakatan perdamaian. Menanggapi ancaman Amerika Serikat, militer Iran melakukan ancaman balasan. Iran mengancam akan menyerang semua pelabuhan di Teluk Persia dan Teluk Oman dan menargetkan negara-negara sekutu Amerika Serikat. Hal ini membuka jalan bagi konfrontasi luar biasa yang mengandung risiko serius bagi perekonomian global. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Vladimir Putin menghasilkan sejumlah poin penting. Salah satunya di sektor energi dan sumber daya mineral jangka panjang, termasuk ketahanan energi minyak dan gas atau migas serta hilirisasi. Apakah artinya Indonesia akan mencari alternatif pasokan minyak dari Rusia? Kami bahas bersama Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri. Pak Yose, selamat petang. Ya, selamat petang, Cindy. Pak Yose, ketika disebutkan ada kerjasama di bidang energi, apakah bisa langsung diartikan kalau Indonesia akan impor minyak dari Rusia? Sebenarnya kalau kita bicara tentang energi, tentunya
lebih luas daripada sekedar import minyak. Mungkin saja juga kita bicara tentang teknologinya, kita mungkin bisa bicara juga tentang gas dan lain-lainnya. Sampai sekarang kita belum mendapatkan keterangan yang cukup ya, informasi yang cukup dari pertemuan yang diadakan oleh Bapak Presiden tersebut, sehingga mungkin kita tidak berspekulasi untuk menerjemahkan ini semua pertemuan ini, tetapi tentunya akan sangat logikal juga kalau kita menganggap bahwa pembicaraan mengenai suplai minyak ke Indonesia dari Rusia mungkin masuk di dalam agenda tersebut ya. Pak Yose, tapi kalau dalam proses negosiasi agar kita bisa beli minyak ke Rusia, posisi kita di BOP itu akan jadi ganjalan nggak, atau Rusia sebenarnya mempersilahkan saja? Saya pikir kalau Rusia sekarang ini sifatnya juga pragmatis ya. Terbukti dari ketika misalnya negara-negara lain sudah mencoba mengambil dari Rusia, tentunya Rusia kelihatannya sangat open untuk melakukan hal tersebut, dan ini juga terbukti bahwa harga yang beberapa sumber minyak dari Rusia itu kadang-kadang bahkan sudah lebih tinggi dibandingkan dengan harga Brent sekarang ini. Padahal dulu misalkan sebelum perang harganya bisa didiskon 20% lebih rendah atau 30 bahkan 30% lebih rendah dibandingkan Brent. Nah, sekarang kita lihat karena banyak yang mungkin meminta ke sana, tentunya harga juga mengalami kenaikan. Jadi kelihatannya buat Rusia sendiri ini merupakan salah satu kesempatan. Ekspor mereka untuk minyak ini sudah meningkat berkali-kali lipat. Kabarnya data yang terakhir saya lihat itu menunjukkan angkanya sudah hampir mencapai 20 miliar US dollar. Padahal biasanya nggak mencapai setinggi itu di sana. Nah, kalau harganya ternyata sudah semakin meningkat, Pak Yose, artinya apakah dalam upaya diverifikasi sumber energi ini menguntungkan ke Rusia, atau sebenarnya ada opsi lain yang juga bisa lebih realistis dari harga, waktu pengiriman, pasokan? Ya, sebenarnya kalau kita mau mensuplai dari satu negara, termasuk juga dari negara yang lain, kita harus melihat pertama tentunya kita harus melihat harganya tadi yang yang sudah dibahas. Kemudian dari sisi logistiknya, apakah ada pengiriman, ada jalur-jalur yang memang sudah terbangun sebelumnya. Kemudian lalu setelah itu apakah juga bisa kita lihat dari kepastian suplainya. Apakah kemudian procurement yang dilakukan ini bisa memang cukup stabil atau tidak? Ya, bisa saja hanya pengirimannya itu tidak terlalu lancar dari sana. Nah, ya, dan satu lagi yang kita harus ingat, yang kemungkinan kita akan import itu adalah minyak mentah. Minyak mentah itu perlu diolah dulu untuk dipakai. Dan untuk dipakai tersebut kita membutuhkan kilang-kilang minyak. Apakah minyak dari Rusia itu secara teknikal memang cocok dengan kilang minyak yang ada di Indonesia atau tidak? Nah, ini tentunya harus masuk di dalam perhitungan-perhitungan teknis yang ada ya. Ditambah satu lagi, tentunya ada geopolitical risk di sana. Geopolitical risk yang mungkin dalam jangka pendek mungkin masih bisa kita tangani, tetapi dalam jangka panjang mungkin kalau terus-terusan seperti ini akan menimbulkan beberapa persoalan-persoalan ke Indonesia. Oke, Pak Yose, singkat sekali. Apakah kita harus mewaspadai adanya sanksi ekonomi juga di Amerika Serikat kalau kita menjajaki pembelian minyak dari Rusia? Nah, itu yang tadi yang saya bilang bahwa ada geopolitical risk. Geopolitical risk-nya ini kalau dalam jangka pendek mungkin nggak terlalu bermasalah. Tentunya ini akan menjadi semacam emergency respon saja. Tetapi kalau memang kemudian kita akan tergantung kepada Rusia, nah ini yang mungkin akan menyebabkan bukan hanya dari Amerika Serikat, tetapi juga dari European Union ataupun juga dari negara-negara pihak-pihak yang lainnya. Ada yang namanya third party
sanction. Dan ini mungkin akan bisa berpengaruh juga. Walaupun kalau sekarang ini kelihatannya karena kondisi sekarang yang ada, ini sanction tersebut tidak diberlakukan dengan baik ya, tidak diberlakukan dengan sesungguhnya. Tapi tetap di dalam jangka panjang akan ada implikasi-implikasi geopolitik. Singkat saja berarti merangkum, apa keuntungan kita kalau menseriuskan pembelian minyak dari Rusia? Keuntungannya seharusnya sih lebih menjamin dari sisi supply-nya kan. Kita kan berusaha mendiversifikasi. Diversifikasi itu artinya sejauh sebanyak-banyaknya kita bisa mendapatkan sumber-sumber baru. Dan selama ini memang kita tidak punya ketergantungan yang tinggi sebenarnya kepada Timur Tengah. Hanya 20% dari minyak kita yang di sourcing dari Timur Tengah. Tetapi tetap saja 20% ini adalah satu bagian yang cukup signifikan juga, dan kita perlu dapatkan dari yang lain-lainnya. Pak Yose, saya potong dulu. Pak Yose, tapi kalau dari harga sebenarnya untuk sekarang kalau dari harga kelihatannya agak sulit kita mendapatkan manfaat, karena memang harganya juga sudah cukup tinggi, dan Rusia tentunya tidak akan mau memberikan diskon yang besar-besaran juga. Toh semua orang memang melihat ke mereka juga gitu ya. Jadi yang paling penting adalah menjaga supply. Karena bukan cuma harga yang jadi masalah, tetapi juga supply-nya makan yang lebih penting lagi harus dijaga di Indonesia ini. Oke, baik. Pak Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Saya selalu Pak Yose. Oke, terima kasih. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang menegaskan negaranya akan terus menjauh dari perang Iran karena menurutnya hal itu tidak sejalan dengan kepentingan nasional Inggris. Sepang Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Coalition Warship 121, engage in transit passage in accordance with international law. To the bargaining table, and they haven't left. They haven't left the bargaining table. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan negaranya akan terus menjauh dari perang Iran karena menurutnya hal itu tidak sejalan dengan kepentingan nasional Inggris. Inggris saat ini menurutnya sedang bekerja sama dengan mitra untuk memulihkan kebebasan navigasi di Timur Tengah. Komentar tersebut muncul ketika militer AS mengumumkan untuk memulai blokade semua pelabuhan dan juga daerah pesisir Iran pada Senin kemarin. Langkah ini membuka jalan bagi konfrontasi karena Iran telah merespons dengan ancaman terhadap pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia dan juga Teluk Oman. We call for Lebanon to be included urgently. In relation to the blockade, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced. Sepang Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Militer Amerika Serikat memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran untuk menekan Teheran dan menyetujui pembukaan Selat Hormuz dan menerima syarat Amerika Serikat dalam perundingan damai. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, juga tidak ingin Iran memperoleh biaya dari kapal yang melalui Selat Hormuz. Terbaru, Trump mengatakan, jika Teheran tidak menyetujui kesepakatan pada akhir masa gencatan senjata yang ditetapkan selama 2 pekan, maka hal yang tak menyenangkan akan terjadi.
If the deal is not reached by the end of the ceasefire, does your threat from before still stand? Yeah, I don't want to comment on that, but it won't be pleasant for them. Let me put it that way. Sementara itu, sebelum blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz, Iran telah menyatakan kesiapan atas segala skenario termasuk militer mereka. تحت هیئت ایران نشانه جدیت جمهوری اسلامی ایران داره. جمهوری اسلامی ایران برای هر سناریوی آماده به طور جدی هست. اگر سناریو دفاع کشور و حوزه نظامی و دفاعی باشید کاملا جدی است. در حوزه و سناریو مذاکره و گفتگو هم باشه جدی است. پس این سطح هیئت این جدیت جمهوری اسلامی ایران رو کاملا میرسونه. همین که در بالاترین سطح رئیس یکی از قوای ما به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده ایران. Konfrontasi Trump mengandung resiko serius bagi ekonomi global atas kekhawatiran perang dapat berlanjut yang berpusat di Selat Hormuz. Amerika telah menempatkan kapal di sekitar Selat Hormuz dan Teluk Persia. Komando Pusat Amerika USCENTCOM sedikitnya telah menyiagakan 9 kapal. Kekuatan dipimpin kapal induk bertenaga nuklir yang beroperasi di Laut Arab yang dikawal 3 kapal perusak diantaranya USS France dan USS McFaul. Sementara itu, Iran telah mengintensifkan latihan di Selat Hormuz sebelum perang berkecamuk. Kekuatan militer Iran mengandalkan rudal mereka. Temuan The Maritime Executive mengungkap Iran memiliki 24 titik peluncuran rudal yang teridentifikasi dan terbagi dalam 11 klaser, yakni di kota Kermanshah, Bandar Abbas, Gamdareh, Isfahan, Koramabad, Siraj, hingga Qom. Iran menggunakan rudal sesuai daya jangkau ke sasaran. Rudal Fatah 1 dapat menjangkau 300 hingga 500 km dari titik peluncuran. Shabab 3 dan Heibar 1.300 hingga 1.450 km dan rudal balistik Sejil yang mampu mencapai 2.000 km. Dosen ilmu politik Universitas Udayana menilai blokade dari Amerika Serikat menyebabkan jumlah kapal memutar arah dan membeli minyak dari Amerika. Sehingga target utama yaitu bukan pendapatan Iran secara jangka pendek, tetapi mereka berharap menekan Iran secara jangka panjang gitu ya, secara permanen nantinya. Akan tetapi Amerika juga punya kelemahan. Kelemahan utamanya adalah biaya operasional ini besar sekali gitu dalam upaya melakukan blokade ini. Konfrontasi dari Amerika Serikat menimbulkan gejolak di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi energi dari Timur Tengah, terlebih jika perang Amerika Serikat-Iran pecah di perairan ini. Double blokade saudara antara Amerika Serikat yang juga dilakukan oleh Iran di Selat Hormuz menyebabkan eskalasi pun meningkat. Pertanyaannya, lalu bagaimana kekuatan Amerika Serikat dan juga Iran jika terjadi perang di perairan ini? Kita bahas bersama dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 2014-2018, Laksamana Purnawirawan Ade Supandi, dan juga Mas Anton Ali Abbas selaku pengawat militer dari CIDE. Selamat petang semuanya. Selamat petang, masih. Saya ke Pak Ade dulu. Pak Ade, Anda melihatnya seperti apa jika kita lebih fokus kepada bagaimana kekuatan Iran menghadapi AS? Kalau kita lihat kan terbaru Amerika Serikat membuktikan omongannya dengan memblokade Selat Hormuz dengan sudah mengirimkan kapal perang. Baik, terima kasih. Kalau saya lihat ke prinsip peperangan laut saja dulu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa si pemenang itu adalah yang memiliki hak positif occupation ya. Wilayah Selat Hormuz itu kan miliknya Iran ya gitu. Sedangkan Amerika itu kan pendatang. Dan juga bahwa di laut itu ada namanya tidak bisa kita memiliki kekuatan penuh kecuali kita berada di situ terus-menerus. Maka tadi saya dengar ada komentar bahwa tidak mungkin dia itu Amerika akan berada di Teluk Iran selamanya, karena kosnya sangat tinggi. Nah kemudian juga kalau dilihat dari eskalasi sekarang, maka kita kan dari awal bahwa Selat Hormuz itu adalah dalam penguasaan Iran ya. Kemudian ditutup sehingga lalu lintas internasional menjadi terbatas. Dan kita tahu bahwa 20% daripada perdagangan dunia tentang minyak berada dari selat ini. Oleh sebab itu sebenarnya Iran memiliki satu keuntungan baik secara geopolitik, geostrategi maupun geoekonominya sendiri. Tetapi tentu saja kita bisa melihat bahwa Amerika Serikat memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan Iran. Tetapi yang menurut saya sangat khawatir bagi dunia internasional adalah perang ranjau itu sendiri. Karena zaman kini itu malapetaka akibat perang ranjau itu sangat besar. Apalagi kan tonase kapal yang masuk dan keluar dari Selat Hormuz ini kan tonasenya besar.
kalau salah satu kapal anggap 50.000 ton itu misalnya terkena ranjau dan meledak, maka tumpahan minyak itu akan pasti dampak lingkungan sangat luas ya, terutama bagi negara Teluk itu sendiri. Yang kedua adalah tentunya adalah perairan Samudra Hindia. Oleh sebab itu sebenarnya kalau menurut saya, kalau perimbangan kekuatan memang pasti Iran kalah ya. Tapi kalau kita lihat bahwa yang saya sampaikan tadi mengenai apa yang memiliki positive occupation itu adalah sebenarnya Iran di daerah tersebut, maka Iran juga memiliki keuntungan karena pasti rudal yang ada di pangkalan itu juga akan disiapkan untuk menyerang armadanya Amerika Serikat. Dan juga perairan dalam perang laut itu adalah satu limited maneuver, jadi dia manuvernya terbatas dan itu bukan satu keuntungan bagi taktik angkatan laut, itu adalah kerugian walaupun mereka memiliki kapal induk. Jadi salah satu yang dikhawatirkan dalam perang laut ini adalah ranjau tadi ya, seperti Anda sebutkan ya. Kekhawatiran tidak hanya terutama bagi kapal-kapal yang melintas begitu ya. Karena kalau kita lihat Iran sendiri, saya ke Mas Anton Ali Abbas ini, Iran sendiri menyatakan bahwa mereka sudah memasang ranjau begitu, meskipun dari Amerika Serikat sendiri menyatakan bahwa mereka telah meluncurkan kapal untuk menyisir ranjau-ranjau tersebut. Anda melihatnya seperti apa? Ada double blokade antara Iran dan juga Amerika Serikat. Di titik mana akhirnya double blokade ini bersinggungan sehingga menyebabkan perang terbuka? Dengan peristiwanya ada blokade yang diterapkan oleh Amerika Serikat, sebenarnya ada 3 layer ya dari peristiwa ini. Layer pertama adalah ketika Iran mengganggu Hormuz, disrupsi Hormuz. Yang kedua adalah Amerika kemudian membalas dengan memblokade Hormuz. Yang ketiga itu sebenarnya dampak yang dihadapi oleh para pengguna laut dalam hal ini, karena mereka secara simultan harus merasakan konsekuensi dari 2 lapis ini. Jadi ada 3 lapis sebenarnya dari kejadian hari ini ya. Itu satu. Kedua, memang kalau bicara tentang ranjau itu kan sejak ceasefire, sejak gencatan senjata, Iran sudah mengatakan bahwa dia menyarankan untuk mereka yang menggunakan jalur laut di Selat Hormuz yang melintas itu hendaknya menggunakan jalur alternatif. Jadi Iran menawarkan jalur alternatif, bukan jalur pelayaran lama yang biasa dilewati, karena Iran bilang bahwa di sebelah sana sudah ditanam oleh ranjau gitu ya. Jadi sehingga kemudian ditawari untuk melintasi jalur alternatif. Walaupun kemudian jalur alternatif itu menunjukkan bahwa posisi itu lebih mendekat kepada Iran, gitu ya. Di lain hal, misalnya Amerika juga mengklaim, gitu, ini seperti tayangan bahwa mereka telah ada di sana, gitu, lalu kemudian mencoba untuk membersihkan. Tapi kan kenyataannya mereka sendiri terpaksa juga harus mundur ke Samudra Hindia. Jadi bagi saya, sekalipun tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Ade misalnya, bahwa kalau misalnya perimbangan kekuatan, ini kekuatannya tidak imbang. Tapi jelas kemampuan untuk Iran melakukan disrupsi, baik juga karena kan ada kabar bahwa Amerika Serikat ini menerjunkan setidaknya 13 armada laut. Gitu ya, armada laut termasuk USS Tripoli yang mengangkut marinir gitu. Jadi akan disiagakan di sana. Tapi bagi saya, mereka juga sangat berhitung. Kenapa saya bilang sangat berhitung, selain tadi ada tayangan mereka harus mundur, kemudian ada kapal-kapal yang bergeser menuju ke Laut Tengah itu tidak kemudian melintasi Laut Merah. Gitu. Kenapa? Karena mereka takut kemudian diganggu oleh Houthi. Gitu. Itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Iran, ancaman pesan yang disampaikan oleh Iran, baik itu yang dilakukan oleh Iran maupun juga potensi yang dilakukan oleh Houthi, proksinya Iran, itu diperhitungkan oleh Amerika Serikat. Ini yang bagi saya, sekalipun ini asimetris, posisinya tidak imbang, tapi jelas dalam hal ini Amerika berhitung. Walaupun misalnya kalau kita lihat, ini sebenarnya jurus pamungkas dari pemerintah Trump, di mana ketika mereka tidak mampu untuk mencapai tujuan strategisnya mengalahkan Iran, tapi kemudian Iran malah berhasil untuk mengganggu di Hormuz, mereka kemudian mengeluarkan jurus ini. Kenapa saya bilang jurus pamungkas? Karena ini ongkosnya mahal. Karena kuncinya dari blokade ini adalah siapa yang mampu bertahan lama. Gitu ya. Kalau misalnya Iran mampu bertahan lama, maka dampaknya itu langsung dirasakan oleh pemilih-pemilih Trump. Dengan kata lain, kalau misalnya Iran mampu bertahan lama di sini, itu artinya Iran dengan mudah untuk menghancurkan dominasi maupun juga potensi mayoritas dari Partai Republik, pendukung Republik,
untuk nanti pemilu setelah ini. Jadi memang saya bilang ini ongkosnya terlalu mahal bagi Trump. Jadi apalagi kalau misalnya kita lihat sejauh ini juga tidak ada sekutu gitu ya, sekutu Amerika Serikat yang mendukung. Yang mendukung apa yang menjadi keputusan dari Trump ya. Nah, tapi kalau kita lihat ini kan nampaknya Donald Trump ini sepertinya membuktikan ancaman blokade tersebut dengan menerjunkan ataupun mengirimkan kapal perang gitu. Pertanyaan selanjutnya saya ke Pak Ade, apakah pengiriman kapal perang Amerika Serikat ke Selat Hormuz ini betul untuk akan melakukan perang terbuka di laut dengan Iran atau hanya sekedar ancaman untuk Iran agar bisa negosiasi lagi terkait dengan Selat Hormuz? Jangan dijawab dulu Pak Ade, kita lanjutkan perbincangan kita, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Pertanyaan saya tadi ke Pak Anton adalah sebenarnya yang Anda baca Pak Anton, apakah pengiriman kapal serang yang dikirimkan oleh Amerika Serikat ke Selat Hormuz ini membuktikan Amerika Serikat memang betul-betul akan berperang dengan Iran atau hanya sekedar ancaman untuk Iran? Iya, saya pikir justru ada juga yang menganggap bahwa ketika ada USS Tripoli mendekat, ini jangan-jangan Amerika ingin merealisasikan penerjunan pasukan daratnya, gitu ya. Jadi ada dugaannya ke situ. Jadi ada eskalasi, jadi ada potensi eskalasi, kemudian serangan darat itu mau dilakukan. Walaupun memang kuncinya memang kali ini adalah Selat Hormuz. Kalau misalnya Amerika memenangkan pertarungan kali ini, itu jangan-jangan nanti biaya tolnya itu yang dinikmati oleh Amerika Serikat, gitu. Jadi tidak hanya sekedar kemudian kita bicara bahwa kemudian Amerika Serikat menguasai terus Amerika Serikat ya udah silakan lewat saja, karena ada dugaan juga jangan-jangan nanti tarif tol untuk lintas itu adalah yang menikmati adalah Amerika Serikat kalau memang Iran nanti kolaps. Pertanyaannya kan gitu, apakah Iran akan kolaps? Ini yang jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena sejauh ini kan kenapa Iran mampu bertahan kan karena minyaknya itu dibeli oleh Cina. Dan ini sudah ada banyak informasi bahwa ada salah satu kapal tanker milik Cina yang kemudian hari ini itu nggak berani diganggu-gugat oleh Amerika Serikat. Jadi kalau informasi itu benar, maka memang ternyata apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu Amerika Serikat sangat berhitung. Itu satu. Kedua, ini menunjukkan bahwa dia semakin dijauhkan oleh sekutunya. Kenapa? Karena satu, koalisi yang ada di para pendukungnya yang ada di kawasan Timur Tengah itu tidak ada yang mendukung. Bahkan sahabat terdekatnya dalam hal ini adalah Arab Saudi. Arab Saudi sudah tegas mengatakan jangan. Jadi menurut Anda ini Amerika Serikat sangat berhitung ya, karena seperti kata tadi ya, belum ada sekutu yang membantu, kemudian dia bergerak sendiri di tengah perang yang nampaknya semakin panjang. Kalau dari Pak Ade sendiri melihatnya seperti apa? Lihat dari kekuatan militer dan dan pengiriman kapal perang Amerika Serikat ke Selat Hormuz ini. Ya, terima kasih. Jadi Pak, jadi kalau dilihat dari kondisi yang terjadi ya, memang kan tidak ada informasi utuh yang nampak, yang betul-betul kita bisa analisis. Tetapi dari percaturan yang ada di antara pemimpin mereka, sebenarnya saya masih melihat baru pada bermain perang urat saraf ya. Karena saya lihat di marine traffic ya, di mana kita bisa melihat secara visual pandangan lalu kepadatan lalu lintas di teluk Selat Hormuz tadi itu tidak nampak aktivitas kegiatan militernya Amerika Serikat gitu kan. Karena tentu saja memang dalam aturan-aturan AIS internasional kapal perang boleh tidak menampakkan kode-kode identifikasi mereka. Tapi kalau dilihat dari manuver yang ada itu tidak nampak bahwa gangguan-gangguan terjadi kepada kapal-kapal yang memang sudah dapat izin melintas dari Iran. Nah, oleh sebab itu menurut saya dengan dinamika politik saat ini di mana Inggris maupun juga Perancis sangat mengecam kegiatan ataupun tindakan Trump, dan juga kelihatan Trump ini kan perang sendiri ya. Sehingga sebenarnya kalau menurut saya tekanan internasional malah mungkin akan membesar ya yang ke depan tersebut. Karena kalau dilihat dari perang Teluk sendiri itu baru percaturan perdebatan saja, tapi kalau dilihat faktanya belum ada. Nah, apakah Angkatan Laut Amerika Serikat akan masuk ke wilayah dalam, ke daerah Teluk itu sendiri? Menurut saya agak krusial juga, karena kalau memang Iran juga menebar ranjau, maka pasti akan ada kapal Amerika Serikat yang terkena, dan itu juga pasti dampaknya akan memalukan Amerika Serikat sendiri. Jadi di sini terlebih ada seperti kata Anda ya Pak Ade, ada
saling blokade ini juga akhirnya menimbulkan tekanan internasional. Kalau kita tarik berdasarkan hukum internasional sendiri, sebenarnya saling blokade yang dilakukan antara Amerika Serikat yang juga dilakukan oleh Iran di Selat Hormuz ini, hukum internasionalnya seperti apa? Kalau hukum internasional kan sebenarnya US kan ngawur ini sebenarnya. Karena kan itu bukan wilayah khusus pemilik Iran. Kan Selat Hormuz itu ada sebagian milik dari Uni Emirat, miliknya Qatar, miliknya Kuwait juga kan ke arah dalam gitu kan. Dia kemudian juga mendeklar sendiri perang dengan Iran, kemudian dia menganggap dirinya sebagai penguasa terhadap teluk tersebut gitu kan. Sehingga manuver kapalnya bisa bebas gitu. Memang ada satu dinamika ke depan mungkin yang terjadi adalah kepercayaan negara-negara Arab terhadap Amerika Serikat sendiri gitu kan. Boleh dibilang kan sekarang udah mulai agak berkurang. Mereka mungkin akan berpikir ke depan itu tidak mungkin lagi dia akan menjadikan negara sebagai pangkalan AS gitu kan ke depannya. Karena kalau saya lihat kalau tindakan Trump terus-menerus seperti ini, maka dampak internasional jelas merugikan negara orang lain yang cukup besar ya. Terutama juga adalah kenaikan harga minyak yang semua negara pasti merasakan gitu. Betul, terlebih kalau kita lihat kan pernyataan dari Inggris juga sudah jelas ya, menjauh dari perang Iran. Ini yang ingin saya tanyakan ke Mas Anton, Anda melihat nanti tekanan dari internasional akan apa? Negara-negara yang memang punya kepentingan dengan Selat Hormuz ini? Ya, satu, kalau dari Eropa mereka sekarang sudah membangun ya, ada 20 negara itu bersama Dewan Uni Eropa itu menyatakan sikap gitu ya, menyatakan sikap untuk mendorong gitu. Satu adalah menolak blokade dan memastikan bahwa Selat Hormuz itu bisa dilintasi dengan damai. Gitu. Jadi itu tekanan satu. Tekanan kedua adalah tentu saja dari negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah dalam hal ini karena mereka terdampak. Contoh misalnya Uni Emirat Arab. Mereka tidak berperang, tapi mereka merasakan 3 kali lipat serangan yang dilakukan oleh Iran dibanding kepada Israel, gitu ya. Itu jadi jelas sangat besar. Apalagi misalnya Arab Saudi sekarang sudah jauh lebih ketat-ketir. Kalau misalnya Bab el Mandab yang ada di Laut Merah itu kemudian diblokade, diganggu oleh Houthi, tentu saja ini perekonomian Arab Saudi itu juga akan sangat terganggu. Jadi bisa dibayangkan bahwa ketika kita bicara ini prolong gitu, jadi konflik ini dibuat panjang oleh Amerika Serikat justru kehilangan dukungan dari teman-teman terdekatnya. Jelas kalau kita bicara NATO sekarang sudah lumpuh gitu ya, tidak ada yang mau membantu. Siapa lagi ingin membantu Amerika Serikat? Sementara di sisi lain, makin lama posisi Iran ini makin kuat. Buktinya apa? Italia dan Prancis misalnya mereka sudah mulai membuka komunikasi. Bagaimana kemudian kapal-kapal milik negara-negara itu bisa berjalan dengan aman gitu, untuk melintasi. Lalu juga negara-negara Eropa dan negara-negara lainnya. Dengan kata lain, kita sudah mulai ada pergeseran. Ketika kita bicara, oke, Amerika Serikat melakukan blokade, tapi secara de facto, negara-negara lain itu justru berkomunikasi dengan Iran, bukan berkomunikasi dengan Amerika Serikat. Mereka justru mengecam apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ini yang juga akhirnya jadi salah satu pertimbangan juga yang dilakukan oleh Amerika ya, bagaimana melakukan strategi perang selanjutnya gitu. Terakhir saya ke Pak Ade, kalau Anda lihat adu kuat antara Amerika Serikat dan juga Iran di Selat Hormuz ini akan berujung kemana? Negosiasi karena itu menjadi kesepakatan bersama, atau akan ada perang terbuka di laut di Selat Hormuz? Sebenarnya kalau saya lihat tujuannya Amerika Serikat ke Iran itu kan berperang dengan Iran itu kan belum jelas apa akan menduduki Iran, menguasai, atau juga hanya sekedar membantu Israel gitu kan. Sehingga kalau menurut saya, kalau dalam perhitungan kekuatan itu kan Amerika Serikat dengan Iran kan sama dengan gajah lawan semut kan gitu kan. Tetapi kan belum tentu semut yang kalah kan gitu ya. Tapi ya karena apa, ada faktor-faktor lain dari sisi penggunaan kekuatan, di mana kan Amerika Serikat dengan penggunaan kekuatan besar di perairan sempit itu belum tentu merupakan satu keuntungan strategis, karena toh dari sisi daratan tetap dikuasai oleh Iran, dan Iran tahu bahwa embargo sekian lama tetap aja Iran masih tetap sakti gitu kan. Dia memiliki produk dengan pasokan mungkin dari Israel, dari Rusia dan Cina, memiliki kekuatan yang bisa mendukung dia untuk sustainable action ya, prolonged periodnya bisa kalau menurut saya.
Apalagi yang jangan lupa bahwa menurut saya setiap bangsa kalau mereka terbina dengan karakter for fighting-nya bagus, itu belum tentu gampang dikalahkan. Contoh Amerika Serikat melawan Vietnam ya, belum kan kita tahu hasil akhirnya gitu kan. Sehingga kalau Amerika Serikat memaksa untuk melumpuhkan Iran secara keseluruhan itu hal nggak mungkin. Tapi kalau mungkin melumpuhkan angkatan laut, tinggal bagaimana Amerika Serikat menghadapi perang ranjaunya. Apakah dia akan mengorbankan kekuatan perdagangan laut internasional atau memaksa dirinya saja gitu. Baik, kita nantikan eskalasinya akan seperti apa ya. Tapi saya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ade, begitu analoginya seperti gajah dan semut, belum tentu semut kalah begitu, dan juga belum tentu gajah menang. Terima kasih Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 2014-2018 Laksamana Purnawirawan Ade Supandi, dan juga Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer dari CIDI, telah memberikan perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi terkait dengan sebuah bangunan tempat tinggal di kota pesisir Naharia terkena serangan langsung roket Hizbullah pada hari Senin waktu setempat. Menteri Haji dan Umroh menjelaskan biaya aftur untuk penerbangan haji melonjak buntut perang AS Israel versus Iran. Pemerintah butuh 1,77 triliun rupiah dana tambahan untuk penerbangan haji. Dalam rapat kerja di Komisi 8 DPR, Menteri Haji dan Umroh bilang biaya penerbangan meningkat dari semula 6,69 triliun jadi 8,46 triliun rupiah sesuai usul kenaikan biaya operasional dari maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Menhaj mengaku pemerintah saat ini sedang berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung membahas sumber pembiayaan dan legalitasnya. Namun pemerintah pastikan tambahan biaya operasional sudah disiapkan dari Badan Pengelola Keuangan Haji ataupun dari APBN dan tidak dibebankan kepada jemaah. Jadi anggaran tambahan itu baik dari APBN maupun dari PKH, insya Allah keduanya siap. Kita hanya mencari landasan hukum yang akan kita lakukan. Saudara, Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati kemitraan kerjasama pertahanan utama yang diresmikan dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin dan juga Menteri Perang AS Pete Hegseth di Pentagon, saudara. Pertemuan antara Menteri Pertahanan RI dan juga Menteri Perang Amerika Serikat di Pentagon membahas sejumlah agenda strategis kerjasama pertahanan kedua negara. Salah satu hasil utama pertemuan adalah kesepakatan pembentukan kemitraan kerjasama dan pertahanan utama antara Indonesia dan Amerika Serikat. Perjanjian ini mencakup modernisasi militer dan pembangunan kapasitas, pelatihan dan pendidikan militer profesional, serta latihan dan kerjasama operasional. Pasukan pertahanan Israel melaporkan telah menyerang sekitar 150 target fasilitas Hizbullah di berbagai wilayah Lebanon Selatan dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Saudara, sebuah bangunan tempat tinggal di kota pesisir Naharia terkena serangan langsung oleh roket Hizbullah pada hari Senin waktu setempat. Petugas penyelamat berupaya mengevakuasi di tengah puing-puing yang berserakan. Pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan sekitar 7 roket ditembakkan ke arah kota. Pertahanan udara mencegat 6 proyektil, 1 roket mengenai bangunan tempat tinggal. Seorang lansia, saudara, yang berjenis kelamin perempuan mengalami luka ringan. Hezbollah mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah serangan di seluruh Israel Utara pada hari Senin ini, saudara. Pasukan pertahanan Israel IDF melaporkan telah menyerang sekitar 150 target fasilitas Hizbullah di berbagai wilayah Lebanon Selatan dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Operasi ini melibatkan Angkatan Udara Israel yang terus membombardir infrastruktur militer. Target yang dihantam mencakup bangunan militer, titik peluncuran rudal anti-tank, serta pusat komando teror.
Kami tutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.